Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ayyuhal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kembali kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat, banyak karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Bahkan seluruh aktivitas kita itu adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebersamaan dan keberadaan kita di tempat ini, mengawali kehidupan malam hari ini. Kita beradakan diri kita di tempat yang baik dan mulia ini dengan satu aktivitas yang baik dan mulia, yang mudah-mudahan ini merupakan indikasi kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah dengan kebaikan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga merupakan bagian ucapan dan zikir kita yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung pembicaraan kita dari sebulan yang lalu. Pada pertemuan itu kita telah mengangkat satu tema. Seorang muslim seharusnya kaya dengan berbagai macam tinjauan sejarah kehidupan para sahabat Nabi dengan perjuangannya. Demikian pula sesuatu yang Allah syariatkan itu menunjukkan bahwa kita harus punya kemampuan secara finansial. Itu sudah kita sampaikan kemarin. Sekarang bagaimana mewujudkan itu? Jadi tema kita hari ini adalah yang kaya makin kaya, yang miskin pasti kaya. Menarik ya.
bila mengamalkan ini, melakukan kiat-kiat ini, yang kaya makin kaya, yang miskin pasti kaya. Selama ini yang ada apa? Yang makin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah Gurma Irama itu. Ya, kita tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin konsep kita memberikan satu kias, satu perbandingan. Anak orang kaya, ya, bapaknya kaya, mestinya anaknya kaya. Allah Maha Kaya, mestinya umat hamba Allah ini juga kaya. Bagaimana cara si anak orang yang kaya tadi, ya, anak orang kaya supaya kaya? Itu hanya satu kata saja. Kiat-kiatnya hanya satu kata, tidak perlu kaya bapaknya. Bapaknya kaya, selama ini bapaknya berjuang, mujahadah, manjadda wajada. Bagi anak tidak seperti itu. Hanya satu kata saja dalam ungkapan bahasa Banjar. Apa kata itu? Pak Asian. Si anak Pak Asian manut nurut inggih pun, maka semua yang ada di miliki sang ayah itu akan mudah didapatkan oleh sang anak kalau si anaknya bahagia. Kita geser ke konsep syariat kita. Pak Asian dalam bahasa agama itu adalah takwa. Ketika umat ini mau bertakwa, takwa apa artinya? Pak Asian. Itu yang diterjemahkan para khatib biasanya. Melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Berarti apa? Pak Asian. Kalau hamba ini maasi, manut dengan apa yang Allah perintahkan, mudah mendapatkan fasilitas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak mungkin Allah ingkar janji. Nah, problem kita ini banyak ya, memang ada bahasanya. Mohon maaf aja biar yang susah-susah, yang miskin-miskin lihat aja. Ada bahasanya. Maka bila yang kaya Pak Asian makin kaya, yang miskin Pak Asian tidak akan miskin, dia akan kaya. Itu konsep dari Quran itu. Ini secara umum dulu kaidahnya ya. Ini konsep Al-Quran seperti itu. Lalu kita lihat ke surah Al-Baqarah. Awal-awal surah itu lihat, ya, 5 ayat pertama itu merupakan satu makrah yang ada hubungan antara ayat dengan ayat yang lain dengan ayat yang berikutnya. Istilah dalam kajian ulumul Quran, ini ayat ada munasabah, ada hubungannya. Seperti itu. Kesimpulan pada makrah pertama surah Al-Baqarah itu apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan. Itu maknanya. Lihat ke depannya itu apa? Ya, orang yang yakin Al-Quran itu sesuatu yang tidak diragukan. Jadi modal pertama kalau kita ingin
Di mana teori Quran itu kalau kita lihat dalam tinjauan asbab, ya, manusia menuntut hukum asbab, hukum kausalitas, sebab akibat. Ternyata di Quran itu namanya asbab mutlak, asbab pasti. Sementara asbab-asbab keduniaan yang kita kerjakan hari ini itu asbab-asbab spekulatif, untung-untungan. Mana buktinya? Ya. Pedagang berjualan. Sekarang adakah yang memastikan bahwa dengan dia berdagang dia pasti untung? Tidak. Tapi untuk untung memang berdagang. Tapi apakah dengan dagangan itu dia pasti untung? Belum tentu. Petani nanam padi, berhuma, memang untuk mengatang, untuk menghasilkan padi, berhuma. Tapi dengan berhuma pastikan panen? Belum dan belum tentu. Ini asbab yang kita kejar hari ini. Yang hari ini manusia geluti banyak kepada asbab-asbab spekulatif. Ketika asbab spekulatif dilakukan dengan sungguh-sungguh melupakan asbab mutlak, tidak akan dapat. Itu usaha hari ini. Tidak berhasil. Melupakan asbab-asbab hakikiyah, teori-teori Al-Quran ditinggalkan. Dia hanya dengan asbab-asbab keduniaan. Banyak yang hancur hari ini karena salah. Nah, makanya kita harus pakai konsep dua ini. Bahkan yang lebih pasti yang kita yakini seperti itu. Untuk menjelaskan ini, lihat ya, sebelum mengurai Al-Baqarah yang 5 ayat ini, misalnya tentang salat Jumat, ya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Penuhi panggilan seruan Allah untuk mengingatnya, tinggalkan asbab-asbab keduniaan, transaksi jual beli tinggalkan, wa dzarul bai'. Itu kata Allah, tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum. Dengan demikian memenuhi seruan Allah, kau tinggalkan jual beli, itu lebih baik bagi kalian. Karena kita mendatangi asbab hakikiyah. Janji Allah apa? Di penghujung surah Al-Jumu'ah, wallahu khairur raziqin. Ternyata salat yang kita lakukan itu untuk rezeki, perniagaan untuk rezeki. Jual beli asbab spekulatif, memenuhi panggilan Allah sebab mutlak. Gitu. Orang yang mengerjakan asbab-asbab spekulatif, meninggalkan asbab mutlak, berarti tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya. Allah tegaskan beberapa kali seperti itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memenuhi panggilan Allah itu lebih baik sekiranya kau mengetahui bil iman. Ketika iman kita memahami itu lebih baik. Dan Allah tegaskan, Allah jamin, ternyata dengan mendatangi Allah itu pun juga pintu rezeki sebenarnya. Itu rezeki yang hakiki, mutlak. Ayat lain tadi. Ini karena kita kaitannya dengan istilah kekayaan dan rezeki, tentu intinya banyak orang meninggalkan agama lantaran mencari rezeki, katanya kan gitu. Anggur, nanti aja dulu. Ini ganggu nggak? Alasan orang melalaikan taat kepada Allah karena cari rezeki. Ini kesalahan banyak di antara kita seperti itu.
mendapatkan kemenangan. Kan begitu. Tidak ada jeda, tidak ada antara hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Enggak ada jarak. Seperti itu. Misalnya ayat lain yang belum katakan tadi. Ini untuk mewariskan kepada anak cucu juga, supaya anak cucu kita mewarisi rezeki yang hakiki seperti itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluarga itu salat. Jadi Allah stressing, ya Allah tekankan keluarga itu suruh salat. Jangan suruh kerja saja, jangan suruh sekolah saja. Kerja sekolah itu asbab spekulatif. Untuk mudah kerja memang sekolah. Apakah setelah sekolah mudah kerja? Belum tentu. Seperti itu. Tapi bagi orang yang salat, dimanapun keberadaannya Allah jamin. Allah jamin. Seperti itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam melaksanakan salat itu sendiri. Bersabarlah selalu mendidik, mengarahkan anak-anak untuk salat. Maknanya seperti itu. Wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa. Kami tidak memerlukan apa-apa dari kalian. Jadi dengan ibadah kita, dengan salat kita, Allah tidak ada keuntungan sama sekali. Tidak ada keuntungan dari Allah. Nahnu narzuquka. Kamilah yang kasih rezeki padamu. Kami yang kasih, kata Allah. Dengan ibadah kami itu kami tidak ada apa-apanya. Namun kamilah yang kasih rezeki. Jadi salat, wa'mur ahlaka bis-shalah, kaitannya dengan rezeki. Jangan sampai orang nggak sholat untuk cari rezeki, itu aneh. Itu istilah bahasa kampung, Pak ya. Istilah bahasa kami orang kampung. Orang yang cari rezeki, untang-panting, meninggalkan sholat, meninggalkan takwa, itu sama orang memasang luka tak paling handut. Tahu lebih enggak? Orang Banjar, orang Purwan tahu. Tapi mana? Kadang-kadang dia harus memasang melawan arus. Ditutup itu, masuk dapat ikan. Kalau masangnya salah, mana dapat? Banyak orang kerja untang-panting tapi meninggalkan kewajibannya kepada Allah, dan itu kewajiban kepada Allah adalah sebagai sarana untuk kita taqarrub ila Allah. Apapun yang kita inginkan akan didapatkan. Seperti itu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kebaikan akan berakibat kepada orang-orang yang bertakwa. Kembali. Pertama, iman. Pertama, yakin. Solusi yang Allah tawarkan adalah kebenaran. Jangan ada keraguan. Kita kan kadang-kadang, iyalah, iya sekarang. Nah, ini bahaya. Ini ragu-ragu. Contoh ini misalnya, contoh Allah menawarkan supaya kaya itu di mana? Salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 20 ayat 33. Belum lihat dulu. Ya, surah An-Nisa ayat 34 ya, 34.
bukan An-Nisa, surah An-Nur. Surah An-Nur ya. Surah An-Nur ayat 34. Ini ingin memberi yakin dulu ya. Nah, ulangi sekali lagi, minta maaf. Inilah kehafalan. Ayat 32, surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Ini ingin mencontohkan yakin ya. Maknanya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, ya, iyakunu fuqara, jika mereka fakir, yughnihimullah, ya, jika mereka miskin, Allah akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Ini orang yang ragu-ragu untuk kawin, dengan ayat ini yakin dengan kawin Allah berikan sumber rezeki dengan keutamaannya. Cuma pakai syarat lah, bukan meragukan ayat ini. Syarat di pertama harus diikuti. Kawin itu tujuannya takwa. Tujuannya dalam rangka karena khasyah, karena takut akan akibat-akibat dosa. Dengan tujuan takwa mereka berjalan berkeluarga, Allah akan kayakan. Allah janji. Jika mereka miskin, jika mereka fakir, apa kata Allah? Allah akan berikan kekayaan pada mereka. Ini tidak boleh diragukan, Pak. Tidak boleh ragu-ragu dengan ayat ini. Ini hati-hati dia dalam ayat ini. Jangan suruh seorang kawin lah. Maunya kawin kayak apa? Nah, ini ragu-ragu. Ini ada nama ilmunya itu. Ini yang tadi banyak membaca ayat itu kan. Harus dilihat orangnya. Oh, ada bisa. Orangnya harus sudah sarjana. Itu ada bisa kayak itu. Tuh ya ada ragu-ragu. Hamba saya, ya ini hamba saya kayak contohnya. Ketika mereka itu fakir, fuqara, miskin, Allah akan kayakan. Gimana meragukan ayat ini? Allah yang katakan. Ada yang mewanti-wanti ulut di belakang. Ini yang sampai ayat itu usianya kawin. Dilihat juga, saya tanya orang disuruh kawin itu. Tidak ada perlu dilihat. Kalau memang yang kawin kan. Kenapa harus sarjana dulu, harus bagawi dulu, harus. Itu idealis namanya. Kapan bisanya? Sementara dia sudah hebat mau kawin. Kawinkan. Itu contoh. Ini contoh yakin. Jadi kalau dengan ikut Quran itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, ini untuk orang-orang tua yang ragu-ragu anaknya ini kayak apa, ini kayak enak. Seorang kalau dulu kayak apa juga, mulai nol juga. Ini hari ideal benar. Harus berumah anak dulu lah. Hanya mau nyalon tanah akan apa ini? Diulang rumah dulu. Kita dari mana di semua? Sudah bukti keyakinan itu ada. Kenapa kita ragu-ragu dengan masa depan anak-anak kita? Ya. Zalikal kitabu la raiba fih. Quran, teori Quran semuanya tidak ada yang meragukan, pasti seperti itu. Lalu apa Allah yang Allah tawarkan? Ya,
hudan lil muttaqin. Sekarang orang takwa itu apa? Nah ini amalnya, ya. Ini pekerjaannya. Pertama, permantap iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang takwa itu yang Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka dengan modal yakin sebelumnya, mantapkan iman. Ini jangan hilang ini. Iman sedetik pun jangan sampai hilang. Ini tugas pokok utama kita adalah tajdidul iman. Ini orang takwa itu. Sebenarnya iman ini pangkal segala-galanya. Ingin jadi apa aja, sukses di bidang apa saja, ini modal dasar. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama. Yang kedua, lihat sekali iman itu apa? Wa yuqimunas shalah. Ini mulai ayatnya kan ada jauh itu kata boleh. Tegakkan salat. Tegak bil makna adalah tingkatkan kualitas. Kualitas yang sampai bisa mengundang nusratullah. Bukankah nusratullah dilakukan melalui salat? Wasta'inu bis sabri was salat. Itu sudah ada di Quran seperti yang dikatakan. Ini kunci yang kedua. Setelah iman dimantapkan, diyakinkan seperti itu, lalu jangan lupakan. Ini kata kuncinya ini. Sekali lagi, orang yang kerja dunia meninggalkan sholat itu adalah salah kaprah. Itu kesalahan banyak manusia hari ini. Yang pokok, yang utama, ya. Seperti itu. Mungkin pernah juga disampaikan konteks ini ulun kembali angkat cerita itu. Cerita tentang ayamnya. Ayam itu dia mencari rezeki dengan cara mengigih, mematok. Gigih, patok-patok seperti itu kan. Nah, ketika dia sedang melakukan usaha itu, dipanggil oleh sang pempunya. Apa yang dilakukan ayam? Ayam berhenti dari usaha spekulatifnya, mendatangi panggilan yang ampunnya. Karena apa? Kalau dia bagi spekulatif. Kalau dia datang ke ampunnya, itu pasti di samping ampunnya ada makanan yang akan diberikan. Itu biasanya begitu. Kalau ampun ayam mengukur pada jam-jam tertentu kan, dia yakin bahwa yang di sisi ampunnya lebih baik daripada yang di gigihnya. Manusia di pasar sedang bergigih, di kantor sedang bergigih, di kebun sedang bergigih. Ketika ampunnya memanggil hayya 'alas shalah, apakah manusia datang atau tidak? Bila manusia tidak datang, maka manusia itu lebih pintar ayam. Ayam pintar. Nang dipatok, nang gigih itu spekulatif. Quran itu pasti. Sesungguhnya begitulah manusia di hadapan Allah. Sesungguhnya yang di pasar bergigih kayak ayam, bisa dapat, bisa tidak. Yang di perumahan seperti ayam, bisa dapat, bisa ada. Bila hayya 'alas shalah, itulah rezeki yang sesungguhnya. Kapan panggilan itu? Hayya 'alas shalah, 5 waktu sehari semalam. Kalau ayam memaksakan mencari bergigih bertarusan, itu ayam terpintar. Ulun kedengaran biar tapi ayam. Nah, itu syarat yang kedua. Salat tegakkan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Hari ini segala sesuatu dikualifikasi. Guru ada kualifikasi untuk guru, peningkatan kualitas, perguruan tinggi, perguruan itu harus punya standar kualifikasi. Kalau tidak, itu perguruan, itu sekolah bisa ditutup. Bayangkan sekolah saja ada kualifikasi.
standar saina IDW semau sendiri sahana sokok udah bisa. Sekolah pendidikan guru yang melakukan sahana sendiri itu tidak ada kualifikasi, kualitasnya nol. Akreditasinya bisa C di bawahnya lagi. Bagaimana bisa B? Bagaimana bisa A? Harus tingkatkan kualifikasi. Kalau mau mengundang Nusratullah, tingkatkan kualifikasi ibadah kita. Sekarang ada peningkatan tidak? Seperti itu. Dua, supaya tuntas tiga. Isa karena kayak mana? Ada obat-obatan pula. Nah, ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat rangkaian tiga. Iman, sholat, infak itu adalah kriteria takwa dalam Al-Baqarah ini. Kalau iman jangan tertinggal walaupun sedetik. Kalau sholat jangan ditinggalkan walaupun sewaktu dan sehari semalam, sama sebenarnya infak sesuatu yang mesti dilakukan oleh setiap mukmin. Itu bukan zakat. Zakat lain lagi ayatnya. Itu ada syarat-syaratnya. Kalau infak itu dirangkaikan tiga ini. Iman, sholat, infak. Artinya semua kita mesti berinfak. Peran infak itu kalau dalam bahasa kami Hulu Sungai itu namanya paung. Tahu pian paung nggak? Bibit. Orang manen jagung, sebagian besar dijual, dimakan, tapi ditinggal beberapa liter, ditahan untuk dimakan, tidak dimakan, tidak dijual. Untuk apa itu? Bibit untuk menghasilkan produk baru yang bisa lebih besar daripada hasil tahun ini. Kalau Bapak Ibu rezeki mau melimpah, jangan semua rezeki dimakan sendiri. Harus disisihkan, diinfakkan. Semua kita infakkan. Berapapun kita peroleh setiap hari, berapapun kita ada bagian untuk diinfakkan, inilah yang akan menambah kita kaya. Bila ini kita lakukan, pasti yang kaya makin kaya, yang miskin pasti bakal kaya. Lakukan saja. Dengan apa? Dengan iman, dengan yakin. Kenapa kadang-kadang orang tidak bertambah hasilnya? Gak pernah berinfak, merasa miskin dan perlu berinfak. Padahal kemuliaannya harus didapat oleh siapa saja. Kemuliaan yadul ulya khairun min yadi sufla, itu harus milik setiap mukmin, siapapun dia. Kalau seorang pemulung melakukan ini, dia akan jadi bos pemulung. Tukang parkir melakukan ini, dia akan jadi bos tukang parkir. Tapi bukan ini saja tadi ingat, yang pertama 102 diikuti. Orangnya dengan pengantapan iman, ikut ngaji juga, jangan hanya tunggunya saja, ikut ngaji juga, sholatnya bagus juga, plus infak. Tiga ini lakukan saja. Siapa saja yang melakukan, yang kaya melakukan, kekayaannya akan berlimpah. Yang sekarang dalam setara di bawah itu nanti akan meningkat. Karena ini konsep yang diajarkan Quran kepada kita seperti itu. Bila kita melakukan berarti kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis 3 poin untuk secara umum. Nanti ada poin-poin yang khusus seperti itu. Maka memadai untuk malam ini. Waktu kita habis 20 hari ini. Tinggal 10 menit. Atau ada yang mau komentar? Oke, silakan. Kalau tadi itu ibarat Quran, Inggrisnya nanti kalau diulas itu Quran surah Fatir ayat 2930. Fatir 2930. Oke. Ya, isinya itu apa? Kita berbicara dengan bahasa bisnis kita. Jadi kalau kita ingin perdagangan yang tidak bakal rugi, lakukan 3 hal. Itu ada. Ya, terima kasih. Sharing tambahan. Tadi petunjuk umumnya, kaidah umumnya. Jadi pertama, ulas amalan yang itu tadi. Pertama, yakin. 2, sungguh-sungguh. 3, istiqamah. Ini masih petunjuk umum ya. Jadi pertama harus yakin bahwa yang kita lakukan adalah petunjuk Allah
Subhanahu